Pemirsa, alumni Perguruan Muhammadiyah atau APM menyerukan tolak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. APM menilai pencalonan Gibran telah merekayasa konstitusi dan berpotensi melanggengkan politik dinasti. Selain itu, APM juga menyayangkan cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Sehingga terkesan ingin melanjutkan kekuasaan. Alumni Perguruan Muhammadiyah menyampaikan penolakan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran karena dinilai telah menciderai demokrasi. Kawan-kawan mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan petisi hapus Prabowo Gibran atau disingkat dengan PHP Gibran. Dalam khitohnya, Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik, tidak terafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi politik manapun. Namun demikian, bukan berarti Muhammadiyah apolitik serta abai dengan persoalan politik. Politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, bukan perjuangan politik praktis untuk merebut kekuasaan. Sementara itu, sejumlah guru besar Universitas Tanah Air melayangkan petisi terhadap pemerintah terkait kondisi demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. Sivitas Akademika UI, UGM, dan UII menuntut pulihnya demokrasi yang dinilai banyak terjadi penyimpangan. Sejumlah guru besar, akademisi, dan alumni Universitas Indonesia mendeklarasikan seruan kebangsaan kampus perjuangan terkait situasi demokrasi Indonesia saat ini. Terdapat 4 poin yang diserukan dalam deklarasi, yakni mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI, Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon, menyerukan agar semua perguruan tinggi di tanah air mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di wilayah masing-masing, serta menghimbau para mahasiswa untuk aktif mengawasi proses demokrasi. Kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa petisi yang disampaikan dari sejumlah guru besar dari berbagai universitas merupakan hak berpendapat dan berdemokrasi. Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Di hari sebelumnya, aksi yang sama juga dilakukan Sivitas Akademika dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Melalui petisi Bulak Sumur dan petisi darurat kenegarawanan, mereka menuntut semua aparatur negara dan aktor politik di belakang presiden untuk segera kembali ke koridor demokrasi. Selain itu, Presiden Jokowi juga diminta untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan berhenti melakukan dugaan politisasi bantuan sosial di masa politik saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU akan menggelar debat terakhir Pilpres 2023 pada Minggu 4 Februari 2024.
Debat ini akan menjadi debat pamungkas para calon presiden, lantas siapa yang akan terengginas pada debat pamungkas? Debat kelima pemilihan presiden 2024 akan jadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan penekanan pada isu-isu krusial dalam tema debat. Pada debat kelima Pilpres 2024, para capres akan beradu gagasan dengan membahas 8 tema, yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ajang ini akan menjadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih, mengingat waktu pencoblosan tinggal menghitung hari. Jelang debat capres, isu-isu yang nantinya akan dibahas di debat bahkan sudah mulai dipanaskan. Salah satunya terkait kesejahteraan sosial melalui bansos. Bansos yang sejatinya untuk membantu masyarakat kini menjadi sorotan tajam karena kerap dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan politik. Bahkan bansos pun kerap menjadi sasaran korupsi oknum pejabat. Bila merujuk pada debat capres pertama dan kedua, ketiga calon sama-sama berani menyerang hingga membongkar konsep dan strategi calon presiden. Kini, baik secara langsung maupun melalui para juru bicara, ketiga capres menyatakan siap menghadapi debat pamungkas. Bahkan semuanya mengklaim capresnya yang paling siap dan memiliki pengalaman serta prestasi dalam tema debat kelima. Lantas, siapa yang akan tangkas dan terengginas pada debat pamungkas? Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara sarasehan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anies tiba di gedung DPR MPR DPD RI sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam acara sarasehan ini, Anies akan memaparkan visi misi dan tanya jawab bersama pimpinan dan anggota DPD. Tema acara yakni menatap kemajuan daerah dan sistem ketatanegaraan. Acara tersebut juga dihadiri calon Presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri dialog kebangsaan di Kota Serang, Banten. Muhaimin percaya ia dan Anies Baswedan akan memenangi suara terbanyak di Banten. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bersafari politik ke Kota Serang, Banten. Kedatangan Muhaimin di Serang untuk menghadiri acara dialog kebangsaan bersama ratusan pensiunan aparatur sipil negara yang sempat berdinas di Banten. Paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar percaya diri akan memenangi suara terbanyak di Banten. Alhamdulillah ya, Banten ini termasuk seperti DKI dan Jawa Barat. Ini kita sudah sampai pada optimisme menang di 3 provinsi ini. Jawa Barat kuat sekali, DKI otomatis karena Mas Anies mantan gubernur yang diterima. Yang ketiga Banten, fanatiknya luar biasa. Selain dialog kebangsaan, Muhaimin Iskandar juga akan mengikuti acara istighosah kemenangan bersama para relawan di Kabupaten Tangerang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Hari ini Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda belusukan ke Pasar Kemiri, Depok, Jawa Barat. Gibran dan Selvi juga menemui ibu-ibu hamil dan membagikan makanan serta susu gratis. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda belusukan ke Pasar Kemiri di Beji, Depok, Jawa Barat. Gibran dan Selvi menyapa dan berbincang bersama pedagang. Keduanya juga berbelanja sejumlah bahan pangan seperti ikan teri Medan, gula pasir, bawang merah, dan bawang putih. Gibran juga membagikan buku dan alat tulis. Kepada Gibran, para pedagang berharap agar harga kebutuhan pokok bisa stabil dan mudah dijangkau masyarakat.
Usai dari Pasar Kemiri, Gibran dan istrinya Selvi Ananda menyapa ibu-ibu hamil di kawasan Cipayung, Depok. Gibran dan Selvi juga mengingatkan para ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilan ke dokter atau bidan, mengonsumsi makanan bergizi, dan memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Khusus untuk ibu hamil, termasuk susunya tadi ada susu. Hari ini apa aja nih? Ya menyapa warga aja yang ada di Depok, di pasar ya. Selain berbincang bersama warga, Gibran juga membagikan makanan dan susu khusus untuk ibu hamil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan di Pasar Palimo, Palembang. Ganjar mendengarkan keluhan pedagang terkait masih mahalnya harga bahan pokok di kota Palembang. Kehadiran calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Pasar Palimo, Kecamatan Kemuning, Palembang, langsung diserbu warga yang sejak pagi sudah menanti kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah ini. Ganjar menyusuri lapak-lapak pedagang dan mendengarkan keluhan pedagang terkait mahalnya harga kebutuhan pokok. Ganjar prihatin dengan harga beras, gula, dan sayuran yang dikeluhkan terpantau masih mahal. Dengan kondisi ini, perlu ada kebijakan yang harus segera menyesuaikan dengan kemampuan harga kebutuhan pokok masyarakat agar tidak memberatkan. Harga beras masih tinggi, ya. Mereka jatuhnya sama di harga 14.000, 15.000. Lalu gula yang dulu 14.000, 18.000. Kebutuhan pokok yang sudah berbulan-bulan rasanya memang perlu stabilitas segera. Ganjar Pranowo berharap warga Palembang memilih pemimpin yang mendengarkan aspirasinya demi hidup yang lebih baik. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.